Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilandari, NIM 231252307. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil tugas teknologi informasi terkait bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Nah, apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu adalah segala bentuk teknologi yang dapat membantu manusia dalam mengubah informasi, membuat informasi, mendistribusikan informasi, bahkan menyimpan suatu informasi. Nah, informasi ini dapat berupa data ataupun angka. Nah, di era saat ini teknologi itu sudah menyentuh segala aspek kehidupan manusia, terutama di bidang kesehatan. Baik itu teknologi yang mendukung pengambilan keputusan klinis ataupun yang digunakan dalam sistem manajemen fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaat teknologi informasi di bidang kesehatan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah aksesibilitas dan keterjangkauan, yang dimana dengan adanya teknologi informasi itu akan memudahkan pasien. Sebagai contoh, pada saat pandemi, kita dihimbau untuk tidak keluar rumah. Sedangkan pada saat itu kita masih memerlukan pelayanan kesehatan, sehingga hadirlah suatu platform layanan kesehatan digital atau suatu aplikasi yang memungkinkan para usernya untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa perlu bertatap muka langsung dengan dokter. Kemudian ada efisiensi dan pengurangan waktu tunggu pasien. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan diagnosa yang akurat. Yang keempat, pemantauan dan manajemen kesehatan diri. Dan yang kelima, pengawasan epidemiologi serta kesehatan masyarakat. Nah, kemudian apa perbedaan bentuk dan instrumen teknologi informasi? Bentuk itu lebih ke sistem aplikasi atau platform digital. Sedangkan instrumen itu lebih berfokus ke alatnya. Berikut adalah 4 contoh bentuk teknologi informasi di bidang kesehatan, yang dimana contoh pertama adalah rekam medis elektronik. Nah, rekam medis elektronik ini bahkan diatur dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang RME atau rekam medis elektronik. Nah, rekam medis elektronik ini merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya. Nah, menimbang Permenkes nomor 24 tadi, dengan perkembangan teknologi digital saat ini, maka perlu diselenggarakannya transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan dalam bentuk RFE. Bahkan dari Permenkes itu diwajibkan untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan atau menyelenggarakan RME, rekam medis elektronik, baik itu tempat praktek mandiri, klinik, puskesmas, rumah sakit, ataupun lain sebagainya. Di dalam RME itu terdapat 2 dokumentasi. Yang pertama itu dokumentasi administrasi berupa identitas pasien meliputi NIK, nama, usia, pekerjaan, atau lain sebagainya. Kemudian ada dokumentasi klinis. Hal ini berkaitan dengan seluruh layanan atau diagnosa atau hasil pemeriksaan fisik yang telah diterima oleh pasien. Nah, dokumentasi tersebut atau informasi tersebut yang terkandung dalam RME itu bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini berkaitan dengan kode etik pelayanan, serta menjamin kerahasiaan rekam medis, serta mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis berbasis digital dan terintegrasi. Berikut adalah contoh RME di suatu klinik yang dimana saya akses dari link di bawah ini. Dan berdasarkan pasal 26 ayat 1, pasien tersebut dapat mengakses hasil resume medis dalam aplikasi bernama Satu Sehat yang berada di naungan Kemenkes atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur resume medis, yang dimana ketika kita klik, maka di sana berisi beberapa rekam medis, meliputi hasil laboratorium atau diagnosa, kemudian riwayat kunjungan ke dokter, bahkan ada riwayat obat serta vaksinasi. Contoh yang kedua adalah SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang dimana sistem ini memproses seluruh alur pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme kinerja, serta akses dan pelayanan rumah sakit. Dan SIM-RS ini juga diatur dalam Permenkes nomor 82 tahun 2013, yang dimana seperti yang kita tahu, rumah sakit itu
itu sering mengalami kesulitan dalam mengelola informasi dan kompleksnya proses bisnis di dalam rumah sakit itu memerlukan solusi cepat untuk mengkoordinir informasi baik itu dari front office, dari poli, IGD, rawat inap rawat jalan dan lain sebagainya hingga ke back office, bagian gudang, bagian keuangan ataupun bagian logistik. Nah, informasi yang terkandung dalam sistem informasi manajemen rumah sakit ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu adalah efisiensi biaya karena kita tidak memerlukan kertas untuk membuat pelaporan ataupun administrasi. Kemudian memudahkan dalam perhitungan biaya pelayanan kesehatan, kecepatan dan keakurasian dalam pengambilan keputusan pelayanan, membantu meminimalisir persediaan yang berlebih karena di bagian farmasi dengan adanya SIM RS kita dapat mengetahui catatan pengeluaran, laporan harian, mingguan, bulanan, sehingga kita juga dimudahkan untuk perencanaan pengadaan obat di bulan atau tahun selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah membantu meminimalisir terjadinya kebocoran persediaan obat dan alat kesehatan. Berikut adalah contoh SIM RS yang saya akses dari link di bawah ini. Dan contoh yang ketiga adalah resep elektronik, yang dimana dengan adanya resep elektronik ini, dokter tidak perlu menuliskan resep, tapi hanya diketik dalam suatu aplikasi atau suatu sistem. Nah, dengan adanya resep elektronik ini, kita bisa mengetahui, kita sebagai bagian farmasi mengetahui dengan jelas nama obat yang diresepkan, kekuatan sediaannya berapa, kemudian cara penggunaan hingga beberapa hal lainnya. Sehingga kita tidak perlu mengkonfirmasi berulang kali kepada dokter terkait obat yang diresepkan. Kemudian kita bisa mengakses riwayat resep dan alergi obat pasien, keamanan dan mempercepat waktu tunggu pasien sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Berikut adalah contoh resep elektronik yang dimana bisa kita lihat sendiri, kita bisa membaca seluruh nama obat yang diresepkan oleh dokter dengan jelas, sehingga ini juga berakibat meminimalisir medication error atau kesalahan pengobatan. Bentuk yang keempat adalah telemedicine. Telemedicine ini merupakan penyediaan layanan kesehatan jarak jauh dengan komunikasi antara dokter atau penyedia layanan kesehatan dengan pasien. Dan dengan telemedicine ini kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa adanya gangguan atau hambatan geografis atau kondisi yang menghambat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat itu. Berikut adalah beberapa fitur yang disediakan oleh telemedicine. Di sini saya ambil contoh dari aplikasi Halodoc, di mana bisa kita lihat sendiri di dalam aplikasi tersebut atau di dalam platform tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan dokter, bisa mendapatkan pengobatan ataupun home care terkait dengan tes lab, vaksin, ataupun bisa mendatangkan dokter ke rumah. Berikut adalah instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama adalah CT scan, yang dimana CT scan ini merupakan alat atau prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan kombinasi teknologi sinar X sistem komputer khusus untuk menghasilkan gambar organ, tulang, dan jaringan lunak di dalam tubuh. Jadi setelah proses pemeriksaan, alat yang bernama CT scan ini akan memproses hasil pemindaian, kemudian dokter spesialis radiologi akan melakukan analisa. Nah, analisa ini nantinya bisa kita tentukan ukuran dan letak tumor, kemudian memastikan lokasi infeksi dan pembekuan darah, ataupun menentukan prosedur medis lanjutan seperti operasi lebih lanjut, biopsi, ataupun terapi radiasi secara akurat dan tepat. Kemudian ada wearable device, yang dimana ini merupakan suatu alat yang memiliki sensor non-invasif yang digunakan pada tubuh manusia untuk mengukur respon fisiologis seperti irama nafas, irama jantung, saturasi oksigen, suhu tubuh, dan aktivitas tidur. Dan di mana wearable device ini bentuknya itu bermacam-macam. Seperti bisa kita lihat di dalam gambar, terdapat berbagai jenis wearable device, tapi yang paling sering digunakan itu adalah jam tangan, yang dimana di dalam jam tangan tersebut terdapat beberapa fitur yang bisa mengukur
irama jantung, irama nafas, saturasi oksigen, ataupun suhu tubuh. Yang dimana dengan adanya informasi terkait hal tersebut, kita bisa mempengaruhi gaya hidup dan juga memantau kesehatan diri untuk meminimalisir terjadi atau adanya penyakit di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah USG atau ultrasonografi, yang dimana alat ini adalah alat yang memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar atau citra dari kondisi organ atau jaringan dalam tubuh pasien. Dan alat selanjutnya adalah oximeter, yang digunakan untuk mengukur saturasi oksigen dan denyut nadi seseorang dengan cara dijepit pada salah satu jari tangan. Di mana dengan adanya alat oximeter ini kita bisa mengetahui saturasi oksigen atau kadar oksigen yang di dalam tubuh kita. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.